Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dengan aksi sejumlah karakter menakutkan seperti Kaisar Tulang Putih dan Dewa Bintang Jatuh, situasi pun berbalik. Boom! Medan perang ini kacau balau, langit berguncang, dan semburan kekuatan dahsyat menyapu. Petugas dunia bawah malam gelap, sudah lama saya ingin merasakan Taoisme Anda. Suara Kaisar Tulang Dingin, sosoknya melintas, dan dia meninju pelayan malam yang gelap. Tangguh sebagai pelayan malam kegelapan, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Aduh! Kekuatan itu tidak lebih lemah dari Kaisar Tulang. Dan makhluk mengerikan seperti Kaisar Jahat Cilian, Yun Huan Laomo, Del, juga memilih lawan dan menembak penuh. Set! Kaisar Jahat Cilian bergegas menuju seorang pria pendek gemuk berjubah kuning. Orang ini adalah 5 imam pengorbanan dari pengadilan Dewa Xuanming, dan praktik Tao pada tahap awal Xuan Yujing. Saya telah bertarung dengan Yun Songxi, Lu Changming, dan lainnya sebelumnya. Mati! Suara keras terdengar. Awan sihir setan tua? Boom! Tidak menunggu dia diam. Pedang tajam yang dikendalikan oleh Feng Yuzi melintas di udara, menusuk dadanya. Dalam sekejap, tubuh pria pendek dan gemuk itu terkoyak, darah tumpah ke langit. 5 pendeta pengorbanan dari pengadilan Dewa Xuanming, di bawah serangan Kaisar Jahat Cilian, Yun Huan Laomo, dan Feng Yuzi, kehilangan jiwa mereka. Berikutnya, jeritan melengking terdengar. Di sisi lain, Yun Songxi dan Lu Changming mengambil kesempatan untuk membunuh seorang lelaki tua berjubah ungu berjanggut abu-abu dalam satu gerakan. Ini membuat Yun Songxi dan Lu Changming sangat senang. Sebelumnya, 5 pendeta dari pengadilan ilahi Xuanming bergabung dengan 3 pelayan malam yang gelap, membunuh mereka untuk membuat mereka kerdil, dan hanya bisa berjuang keras. Pada titik ini, situasinya benar-benar terbalik. Bunuh! 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 Di medan perang, seolah-olah para kaisar bertarung dalam jarak dekat. Hanya beberapa tarikan napas. Mengenakan jubah perang, 2 imam kurban yang tinggi dan agung dan 4 imam kurban dengan baju besi cian semuanya dibantai, dikepung, dan dibunuh. Bukannya mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi di bawah pengepungan sekelompok makhluk menakutkan, mereka tidak memiliki jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Terlalu kuat, apa perbedaan antara pertempuran seperti ini dan pertempuran para dewa yang dikabarkan? Di Gunung Suci Liangyi, ada seorang kaisar yang terkejut dan bergumam. Pertempuran ini hampir merupakan tahap untuk keberadaan Xuan Yujing. Belum lagi biksu biasa, bahkan kaisar dari kerajaan Xuanzhou, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan membayangkan bahwa ada begitu banyak makhluk mengerikan dan tak terbatas yang tertidur di kota mati ini. Seseorang tampak linglung. Pelayan malam kegelapan cukup menakutkan. Tetapi ketika Kaisar Tulang, Dewa Bintang Jatuh, dan makhluk lain seperti penguasa daerah terlarang dikirim, orang-orang menyadari betapa berbahaya dan menakutkannya kota kematian ini. Ketika beberapa kaisar memandang Suyi, mereka sudah berubah. Luar biasa, pertempuran di medan perang semakin intens. Dari waktu ke waktu, seorang kaisar yang kuat akan jatuh, dunia dalam kekacauan, dan suara pembunuhan terjalin dengan suara Taoisme, menggambarkan adegan seperti pertempuran hari kiamat. 9 gagak neter sangat marah hingga dia akan muntah darah. Benda kecil sialan ini, mata 9 gagak Netherworld terbelah. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka berencana untuk menyelamatkan Hades. Untuk tujuan ini, ia mengumpulkan para pelayan malam yang gelap, mendirikan kuil Xuanming, mencaplok banyak kekuatan kultivasi di dunia Minghe, dan membangun barisan pengorbanan darah. Awalnya, jika tidak terjadi apa-apa, selama aksi malam ini berhasil, raja yang ditangkap hidup-hidup bisa dikorbankan ke Hades. Tapi siapa sangka kemunculan Suyi akan mengacaukan rencananya dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin 9 Nether Crow tidak membencinya? Yang membuatnya lebih memalukan adalah pada malam festival Lentera One belum lama ini, pemuda yang sama di alam roda roh menghancurkan rencananya.
Dia tidak hanya gagal mengambil artefak kota keluarga Cui, Judge Pen, tapi dia hampir menderita. Kebencian baru dan kebencian lama seperti itu terakumulasi di hati 9 Nethercross pada saat ini, membuatnya benci harus berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Sui. Orang tua, sudah waktunya bagimu untuk berangkat. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar di medan perang. Aku melihat Yusue memindahkan penguasa diam yang membara, menghancurkan langit, dan menekannya ke arah imam besar si Erseng. Di sekitarnya, ada lebih banyak Yun Songxi, Feng Yuzi, Lu Changming untuk menampung Biksu Sie. Jika Anda ingin membunuh kursi ini, Anda tidak cukup. Xier berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Dia sudah terluka dan memar. Boom! Dia menyatukan kedua tangannya dan mempersembahkan rosario hitam. Setiap rosario mencerminkan hantu yang menakutkan seperti dewa. 24 dewa dan iblis. Meskipun dewa dan sihir ini akan runtuh setelah satu pukulan, tetapi kekuatan itu cukup untuk dengan mudah mengalahkan siapapun di alam yang sama. Ini awalnya adalah harta karun di bagian bawah kotak pers Biksu Sie, tetapi saat ini, untuk bertahan hidup, dia tidak lagi mempedulikannya. Boom! Hanya saja kekuatan pukulan ini tidak bisa dilepaskan sepenuhnya. Dentang! Nyanyian pedang aneh bergema di seluruh hadirin. Itu adalah 9 Nethercross yang berdiri jauh dari medan perang, dengan suara mendengung di kepalanya, gemetar di sekujur tubuhnya, dan rambutnya ngeri. Senjata pedang menakutkan macam apa ini untuk melepaskan teriakan pedang seperti itu? Pikiran Sangsi juga terpengaruh. Dengan kata lain, mantra pedang ini ditujukan padanya. Ada tanda-tanda stagnasi. Saat ini, penggaris pembakaran membawa hukum api yang mengerikan dan menghancurkannya dengan keras. Boom! Gempa bumi besar bergema. Tubuh Sang Hasi dibakar oleh api yang mengamuk, dan daging serta tulangnya berubah menjadi abu. Pada saat sebelum kematiannya, dia tanpa sadar mengangkat matanya dan melihat kedua gunung suci di kejauhan. Ada seorang pemuda terbaring di kursi rotan, minum sendiri. Saya bahkan tidak melihat ke sini. Apakah itu membunuhku? Apakah kamu akan meremehkan? Seng Er menghela nafas. Setelah itu, arwahnya juga menghilang. Boom! Dalam kehampaan, 24 dewa dan tokoh sihir menghilang sebelum mereka menunjukkan kekuatan mereka. Pada titik ini, 5 tokoh pengorbanan di pengadilan ilahi Xuanming semuanya terbunuh di tempat. Di medan perang, hanya ada 3 pelayan malam gelap yang tersisa untuk dilawan. Karena semua orang tahu bahwa orang yang benar-benar menentukan kemenangan dari kemenangan besar ini adalah kaisar dari alam misterius. Jelas, di medan perang saat ini, kubu 9 Nethercrow telah kehilangan kemampuannya untuk pulih. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Suyi terdengar. Yuxue, kamu pergi dengan Kaisar Tulang Putih dan Dewa Bintang Jatuh untuk membersihkan gagak kecil itu. Jika ia mengambil inisiatif untuk memeras kepalanya, berikan hormat, jika tidak, kamu harus membantu itu dengan hormat. Bagus. Yuxue setuju, berbalik dan hanyut. Bone King dan Falling Star God King mengikuti. Makhluk teroris seperti Kaisar Jahat Cilian, bersama dengan Feng Yuzi dan yang lainnya, mengepung 3 pelayan malam yang gelap. Di gunung 2 instrumen, King Teng, Yuan Lining, dan lainnya, yang memiliki pemandangan panorama dari pemandangan ini, juga menarik napas lega. Mereka sebelumnya pergi ke tempat terlarang bersama Su Yi untuk meminta bantuan makhluk mengerikan itu, dan mereka sudah lama berharap bahwa dengan tindakan Su Yi, pasukan yang dipimpin oleh 9 gagak Nether ini akan ditakdirkan untuk runtuh. Namun, ketika saya benar-benar melihat adegan ini terjadi, saya masih tidak bisa menahan perasaan kewalahan. Dari awal hingga akhir, Su Yi memang seperti penonton, duduk di sana dan menonton. Tapi siapa yang tidak tahu, karena dialah perang ini terbalik. Ternyata ini gaya Pak Su, mengatur strategi, melihat situasi dengan senyuman, dan membalikkan tangan untuk membalikkan keadaan. Twilight penuh dengan emosi. Ivy merasa sedikit menyesal. Tiba-tiba, di kejauhan antara langit dan bumi, suara marah 9 Nethercross terdengar. Hal kecil, pembalasan hari ini, kursi ini akan mengembalikannya 100 kali kemudian.
Tidak diragukan lagi, 9 Nethercross telah merasakan bahwa tren umum telah berakhir. Tidak menunggu Yusue dan Kaisar Tulang Putih datang, tiba-tiba menghancurkan jimat harta karun abu-abu. Boom! Dalam kehampaan, kekuatan aturan yang tidak jelas dan misterius muncul. Setelah itu, sosok 9 Nethercross menghilang dari udara, bahkan tidak meninggalkan jejak napas. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah dia memperhatikan sesuatu, dan berkata, "Yuksue, tunggu di sini, aku akan kembali ketika aku pergi." Berbicara, dia berdiri, menyingkirkan kursi rotan, dan melambaikan lengan bajunya. Set! Iblis tua beralis putih seperti kurcaci muncul dari udara tipis. "Tuan Su, apakah giliran Xiao Lao yang bertindak?" Iblis tua beralis putih itu menyanjung dan tidak sabar untuk berbicara. "Bawa aku ke batu nisan." Su Yi memesan. "Ya." Iblis tua dengan alis putih setuju dengan senang hati. Timbangan. Binatang. Ini adalah tubuh iblis tua beralis putih, makhluk purba yang lahir untuk mengendalikan hukum luar angkasa. Minta juga orang dewasa untuk pindah, dan biarkan lelaki tua kecil itu membawa orang dewasa di jalan. Setan tua beralis putih itu berkata dengan hormat. Su Yi akan bersikap sopan, dan segera melangkah maju, menunggangi punggung binatang Mingkong yang diubah oleh iblis tua beralis putih. "Duduklah, tuanku." Setan tua beralis putih itu berkata dan berjalan ke depan. Wow, gelombang. Kehampaan di hadapanku membuat ombak seperti air yang mengalir. Binatang langit cerah yang membawa Su Yi menghilang begitu saja. Adegan ajaib ini, para kaisar yang hadir tercengang. Di kota kematian ini, lelaki tua dengan alis putih tidak takut, berani menantang lelaki tua manapun, tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa di depan Tuan Su, dia bersedia menjadi tunggangan? Ivy menghela nafas. Bakat iblis tua beralis putih terlalu hebat, dia mungkin bukan yang terkuat, tetapi jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. "Rekan Taois ini, siapa Master Su ini di mulutmu?" Seorang kaisar dari Huang Quan Hall mau tak mau bertanya. Yuan Lining juga menajamkan telinganya. Dia telah bertanya kepada King Mu sebelumnya, tetapi pihak lain menolak untuk mengatakan lebih banyak. "Karena kamu tidak tahu, itu membuktikan bahwa Tuan Su tidak ingin kamu tahu, jadi lebih baik tidak mengatakannya." Ivy menggelengkan kepalanya. Semuanya. Semakin banyak kasusnya, semakin penasaran asal-usul Su Yi. Sejarah khusus macam apa yang harus ada untuk membuat makhluk-makhluk menakutkan itu menyembah seperti dewa dan membiarkan mereka diusir? Mata orang-orang melihat kembali medan perang yang jauh. Dengan kembalinya Yuksue, Kaisar Tulang Putih, dan Luoxing Senjun, setelah bergabung di medan perang, situasi ketiga pelayan malam yang gelap menjadi semakin tak tertahankan. Semua orang tahu bahwa ketiga pelayan yang pernah mengikuti Hades ini akan mengalami malapetaka. Dengan kata lain, dalam pertempuran ini, pengadilan ilahi Xuan Ming telah dikalahkan. Dunia yang dingin dan sunyi itu. 7 kaki jauhnya. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Gagak kecil, apa yang terjadi sehingga kamu menghancurkan jimat rahasia yang kuberikan padamu?" 9 gagak neter berdiri di kehampaan, mata merah mereka berubah. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara cemberut, "Jangan berbohong kepada penyiksa, tindakan kita malam ini gagal." Mata pria kulit hitam itu sedikit menyipit dan berkata, "Katakan dengan hati-hati." Setelah mendengar ini, pria berbaju hitam mau tidak mau tercengang. Bagaimana mungkin seorang pemuda di alam roda roh membuat makhluk mengerikan seperti Kaisar Tulang Putih menundukkan kepalanya dan membiarkannya dikirim? Tidak diragukan lagi, dia juga terkejut. Ya, putra ini berasal dari klan Cui dari klan kuno. Ketika dia berada di kota Ziluo, putra ini meminjam kekuatan kehidupan Su Xuanjun sebelumnya untuk menyabot tindakan kita. Berbicara tentang Su Yi, Jiun Nethercrow menggertakkan giginya dengan kebencian. Dari Choi, wajah kurus pria berpakaian hitam itu ragu-ragu untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang-orang dari keluarga Cui tidak memiliki kemampuan yang luar biasa, dan tidak mungkin melakukan langkah ini." 9 gagak neter berkata dengan heran,
Yang Mulia curiga bahwa anak itu bukan dari keluarga Cui? Pria berbaju hitam mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, saya telah mempelajari beberapa perbuatan guru pedang Suanjun di masa lalu. Orang ini pernah dikatakan dihormati di gurun besar Kyushu, memahkotai langit dan langit. Dia memang disebut dia adalah orang pertama di alam kaisar. Kekuatan Taoisme yang ditinggalkan oleh karakter seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh karakter di alam roda roh. Menurut apa yang Anda katakan, pemuda itu memang roda spiritual, yang berarti. Omong-omong, wajah pria berpakaian hitam itu sedikit berubah, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Gagak kecil, menurut rumor, ketika Master Pedang Suanjun melakukan perjalanan ke dunia bawah, itu untuk menjelajahi dunia bawah. Rahasia reinkarnasi, kan? 9 gagak neter mengangguk dan berkata, memang ada rumor seperti itu. Pria berbaju hitam memandang batu nisan 7 kaki jauhnya, dengan ekspresi gembira yang langka. Pada awalnya, dia juga menjelajahi kota kematian ini, kan? Master Pedang Suanjun pernah datang ke kota kematian. Omong-omong, ia bertanya-tanya, Tuan Penyiksa, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang Su Suanjun? Pria berbaju hitam memiliki kegilaan di matanya. Dia mengabaikan 9 meter cross, menatap batu nisan 7 kaki jauhnya, dan bergumam, jika kamu mengatakan itu, Su Suanjun pasti pernah ke sini di masa lalu. Mungkin dia sudah menyadari batu nisan ini. Jejak misteri yang berhubungan dengan reinkarnasi. Reinkarnasi? Pada saat ini, pria berbaju hitam itu tertawa, matanya bersinar seperti obor, dan berkata, sebelumnya saya masih bingung, bagaimana mungkin seorang pemuda di alam roda roh menggunakan kekuatan Taoisme? Ditinggalkan oleh Su Suanjun di kehidupan sebelumnya, dan mengapa bisa mengusir makhluk mengerikan seperti Kaisar Tulang Putih? Sekarang, saya mungkin sudah mengerti. Omong-omong, dia berseru, ternyata di dunia bawah ini, rahasia reinkarnasi, yang seperti legenda hantu, benar-benar ada. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan Taoisme yang ditinggalkan oleh kehidupan Su Suanjun sebelumnya? Bagaimana mungkin dia mendorong makhluk mengerikan itu untuk bertarung? Pria berbaju hitam itu berbicara santai dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia telah menemukan rahasia yang menghancurkan dunia, dan seluruh orang tampak bersemangat. Ini. 9 gagak neter kewalahan dan sama sekali tidak bisa tenang. Tiba-tiba teringat banyak hal. Ada desas-desus bahwa Cui Longxiang, leluhur keluarga Cui, adalah teman lama Su Suanjun. Ye Yu, Kaisar Yuluo Linghuang dari klan ular hantu, memiliki hubungan dekat yang tak dapat dijelaskan dengan Su Suanjun. Demikian pula, ada juga desas-desus bahwa ketika Su Suanjun menjelajahi kota kematian, dia pernah menekan dan mengalahkan musuh-musuh besar. Dan sekarang, seorang pemuda di alam roda roh pernah menggunakan Taoisme yang ditinggalkan oleh Su Suanjun di kehidupan sebelumnya di situs keluarga Cui, dan sekarang dia masih mengikuti artefak kota keluarga ular hantu, lampu terpencil lilin tianya artefak. Bahkan tuan yang bercokol di daerah terlarang utama, seperti Kaisar Tulang Putih, dibawa ke bawah komandonya satu persatu. Yang lebih penting, semua ini ada hubungannya dengan Su Suanjun. Memikirkan hal ini, kulit kepala 9 neter crow mati rasa, tubuh dan pikirannya bergetar, dan dia bergumam, tidak heran anak itu begitu sombong, tidak heran dia telah berulang kali merusak urusan utamaku, jika dia adalah pedang yang menekan langit saat itu. Monster tua Su, tentu saja itu tidak mengejutkan. Pada saat ini, 9 neter cross hilang. Gagak kecil, aku baru mengerti sekarang, jangan berpikir sudah terlambat. Sudah. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh terdengar di kejauhan. Disertai oleh suara, Su Yi muncul dari udara tipis di jarak antara langit dan bumi saat mengendarai binatang buas dari langit. Ekspresi Nine Neter Crow tiba-tiba berubah. Ia menatap Su Yi dengan mata merahnya, dan berkata dengan nada yang rumit, kamu, benarkah Su Suanjun? Tidak terlalu bagus. Menjadi begitu diejek dan dimarahi, wajah Jiu Neter Crow tiba-tiba menjadi jelek. Sebelumnya, tidak disangka lawan akan menjadi legenda tertinggi yang pernah mendominasi suatu zaman, seperti matahari yang bersinar sendirian di langit. Kamu tetap di sini dan jangan bergerak, jika tidak, kamu akan dibunuh oleh kekuatan aturan batu nisan itu.
Sosok Suyi melayang ke tanah dari belakang binatang Mingkong. Atas pesanan Anda. Setan tua beralis putih itu dengan hormat menanggapi. Adegan ini membuat sedikit keberuntungan terakhir di hati Jiuyu Mingya menghilang, dan akhirnya berani memastikan bahwa pemuda berjubah itu memang Su Xuanjun. Karena dalam beberapa tahun terakhir, hanya Su Xuanjun yang mengalahkan iblis tua beralis putih dan membuatnya tetap jinak. Sikap iblis tua beralis putih saat ini sudah cukup untuk membuktikannya. Tapi segera, 9 Nethercross tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Monster tua Su, betapa cantiknya kamu saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani tidak menghormatimu, tetapi sekarang kamu hanyalah alam roda roh. Basis kultivasi terlalu lemah." Kalimat terakhir ditekankan olehnya, dengan sikap menghina. 9 gagak Nether menengadah ke langit dan tertawa liar, seolah melampiaskan kemarahan dan kebencian batin mereka, menunjukkan kesombongan mereka. Su tersenyum dan berkata, "Basis kultivasi saya memang sangat lemah. Tetapi di area terlarang ini, mudah untuk membersihkan gagak kecil Anda, dan saya dapat menjamin bahwa kali ini Anda menggunakan roda nasib, itu tidak bisa menyelamatkanmu." Dengan kata-kata yang menggelegar, tawa 9 Nethercross tiba-tiba berakhir. Suyi terlalu tenang. Meskipun hanya ada iblis tua beralis putih di sampingnya, sikapnya yang tak kenal takut masih membuat hati seseorang bergetar. Faktanya, sejak 9 Nethercross mengkonfirmasi identitas Suyi, mereka telah lama tidak berani memperlakukan pemuda Spiritual Realm ini sebagai orang biasa. Ucapan menghina dan sarkastik sebelumnya hanya melampiaskan kemarahan batinnya. "Gagak kecil, izinkan saya berbicara dengan sesama Taoisu." Pria berbaju hitam yang tadinya menonton dari pinggir lapangan tiba-tiba membuka mulutnya. Dia berbalik, sepasang mata abu-abu coklat bersinar seperti pusaran air, memandang Suyi di kejauhan. "Bicaralah dengan Master Su, apakah Anda layak?" Iblis tua beralis putih mendengus dingin. 9 gagak Nether tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Orang tua dengan alis putih, tahukah Anda dengan siapa Anda berbicara? Kursi ini tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa ini adalah Pluto, milik saya. Tuan, teman lama, penyiksa, seorang pria kuat dari kedalaman langit berbintang. Membunuh karakter sepertimu tidak berbeda dengan membunuh ayam dan monyet. Binatang buas di langit tetap berada di kedalaman langit berbintang. Teman lama Pluto, di mana tempat suci ini?" Suyi mengangkat alisnya sedikit, matanya memancarkan warna aneh. Faktanya, sejak tiba di dunia ini, Suyi merasakan sedikit keakraban ketika dia melihat pria berbaju hitam untuk pertama kalinya. Sampai saat ini, akhirnya dipastikan bahwa pihak lain dipenuhi dengan nafas yang sama dengan sipir. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh kegelapan kuno yang terlarang. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.